Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa kritik yang ditujukan kepada kami dari orang-orang yang mungkin tidak tahu atau yang sengaja untuk mengkritik demi untuk mengkritik. Kritik yang diajukan kepada kami adalah dikatakan bahwa gereja ortodoks itu sekte yang baru datang. Yang orang harus berhati-hati. Yang enggak saya klarifikasi di sini adalah kata sekte. Gereja ortodoks bukan sekte. Mengapa? Karena inilah gereja yang mempunyai mata rantai langsung dari zaman para rasul yang berasal dari Kristus. Inilah gereja yang didirikan Kristus itu. Gereja ortodoks sudah ada sejak awal. Karena kita lihat bahwa gereja mula-mula itu adanya di sebelah timur, seperti yang sudah saya katakan dalam video saya lain, di Yerusalem, lalu berkembang di Antioquia, lalu dari zaman para rasul, mulai ada murid-murid rasul, contohnya Santo Polikarpus yang adalah muridnya Rasul Yohanes, Santo yang berasal dari Smyrna, yaitu di Turki, yang merupakan wilayah dari gereja ortodoks, gereja timur. Lalu Santo Irenaeus yang teologinya tetap diikuti oleh gereja ortodoks sampai sekarang, yang saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini. Lalu dilanjutkan para bapak gereja yang lain, Santo Ignatius dari Antioquia yang juga di timur, yang meninggalkan 7 buah surat yang sekarang masih ada, sudah diterjemahkan bahasa Inggris juga. Lalu sampai dari zaman sebelum Konsili Nikea, gereja timur sudah ada. Lalu beranjak pada zaman konsili setelah Kaisar Konstantinus bertobat menjadi Kristen dan memindahkan ibu kotanya di Konstantinopel, yang terkenal sebagai ibu kota dari kerajaan Bizantium, yang adalah juga bagian dari gereja timur, di mana pada saat itu di Bizantium ini masa jaya-jayanya teologi pun dirumuskan di gereja timur. Konsili ke-1 tahun 325, konsili ke-2 tahun 381, konsili ke-3 tahun 431, konsili ke-4 tahun 451, konsili ke-5 tahun 553, konsili ke-6 tahun 680, 681, dan terakhir konsili ke-7 tahun 787, yang semuanya dilaksanakan di gereja timur. Dan tetap di gereja timur berlanjut dalam memahami teologinya dengan memunculkan banyak orang-orang suci dan para bapak gereja seperti Santo Markus dari Efesus, seperti Santo Fotius, seperti Gregorius Palamas, dan seterusnya, sampai jatuhnya gereja timur ke tangan pemerintahan Turki pada tahun 1453. Jadi kalau begitu dikatakan ini sekte baru, berarti saudara kurang informasi atau kurang belajar, atau sengaja memang membelokkan sejarah. Gereja ortodoks mempunyai sejarah yang sangat dalam
mulai dari abad pertama sampai abad sekarang. Dan dari Bizantium inilah pada tahun 988 dua orang kakak beradik yang bernama Kyrillos dan Methodius dikirimkan mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang sekarang disebut Eropa Timur dan Rusia. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini gereja sekte yang baru datang, pendapat yang menggelikan sebenarnya, atau pendapat yang menyedihkan, karena tanpa menyelidiki yang sebenarnya, lalu menuduh demikian saja. Apalagi kalau dikaitkan sekte yang baru datang, yang kemarin sudah saya sebut juga, yang saya katakan dalam video saya sebelumnya, yang menjadi alatnya komunis katanya. Dan itu sudah saya jawab. Barangkali saudara tidak tahu bahwa gereja ortodoks itu bukan baru datang. Saya sudah mulai pelayanan ini di Indonesia sesudah saya menggabung pada gereja ortodoks ini pada tahun 1983 ketika saya kuliah di Korea Selatan. Dan dari sana saya pergi ke Yunani melanjutkan kuliah saya, dan akhirnya saya ke Amerika, dan saya datang pada bulan Juni 1988. Sejak saat itulah gereja ortodoks sudah datang di Indonesia, bukan baru datang. Berarti sudah hampir 30 tahun lebih, 32 tahun gereja ortodoks di Indonesia. Hanya kami memang tidak banyak ngomong. Kami bekerja, kami melakukan pelayanan, kami melakukan pewartaan. Jadi kalau dikatakan baru datang, mungkin saudara keliru ya. Barangkali saudara membaca di satu Facebook mungkin, atau di siaran CNN Indonesia beberapa waktu yang lalu, ketika gereja ortodoks Rusia berusaha mendirikan eksistensinya di Indonesia, yang di situ akhirnya diberitakan seolah-olah mereka baru datang ortodoks. Yang baru datang ortodoks itu adalah gereja Rusia yang sampai sekarang belum bagian daripada GUI. Jadi kalau saudara menyerang gereja Rusia, jangan dialamatkan kepada kami. Kami, GUI, bukan bagian dari gereja Rusia itu. GUI sudah berdiri pada tahun 1988 dan tetap ada sampai sekarang. Tuhan berkati. Shalom Bapak, Putra, Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.